Kalau di luar negeri itu tidak ada kata-kata setan itu pocong, kuntilanak, setergesot, nggak ada. Barang siapa yang mendatangi para dukun, maka 40 hari sholat tertolak. Allah tampakkan bau sihir yang pertama itu rambut di jempol kuku, kita tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kreatif. Hari ini kita agak tegang sedikit karena kita bakalan bahas dua dunia seperti itu. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Langsung saja, Bung Angga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas undangannya Iya. untuk mengisi acara dua dunia. Iya. Jadi sebelum itu kita perkenalkan dulu ya. Iya. Nama saya itu kalau dipanggil sehari itu Bang Jago. Bung Jago. Jago goyang, jago lekar, jago semuanya. Jangan sampai jago nipu. Ya, jadi sehari-hari itu kita itu ngajar kursus driver mengemudi. Ya, khususnya di Bangka Selatan, di Tuboli. Jadi sehari-hari kita itu bekerja untuk menjadi driver. Sebagaimana kebetulan di sini belum ada kursus untuk mengemudi seperti itu. Nah, di balik sela-sela kita ngajar, malamnya kita kegiatan itu ruqyah. Ya, untuk dakwah. Jadi gini, kan ada orang yang kerjanya ini A, B, C, D. Tapi fokusnya untuk Bang Jago, Iya. Bang Jago ini lebih ke itu tadi ya, rental mobil dan Ya, kursus mengemudi. Kebetulan alhamdulillah kita mempunyai usaha itu rental mobil, terus usaha kursus mengemudi. Kita boleh alamatnya di Jalan Purnas, tepatnya Gang Mawar, depan rumah Haji Dahri atau samping jual beli motor Ziko. Wah, lengkap sekali. Ada fitur apa namanya kelebihannya untuk kursus di situ apa aja biasanya? Jadi kelebihan di situ kita sudah survei di seluruh Bangka Belitung, tidak ada yang berani ngajarnya sampai bisa. Pertama kali Jaminannya ya? Tuh jaminannya. Kita kasih jaminan di sini belajarnya sampai bisa, bahkan bisa jumping. Mobil bisa jumping. Iya, jumping. Oke, sekarang kita masuk ke materi nih. Iya. Oke, siap-siap teman-teman. Oke, dari mungkin pertanyaan pertama dulu nih tentang jin deh. Jin. Itu jin itu sebenarnya apa? Ya, jadi sebelum kita bahas tentang jin, di sini kita bahas dulu tentang bagaimana dakwah untuk seorang peruqyah. Oh iya. Karena pada dasarnya banyak orang beranggapan di masyarakat kita itu tidak tahu membeda ruqyah atau di mana perbedaan perdukunan seperti itu. Kita kembali ke pertanyaan tadi, bahwasanya jin itu terbagi dari 3 golongan. Yang pertama jin, iblis, dan setan. Jadi 3 ini satu golongan tetapi beda dalam arti bahasanya. Jin itu diartikan dari bahasa yaitu yang artinya tersembunyi, tertutup dari pandangan mata manusia. Mustahil bagi manusia bisa melihat jin, sedangkan itu sudah diartikan tertutup pandangannya, bersifat gaib halus. Yang kedua itu iblis. Iblis itu dikategori dalam bahasa wazan atau fa'il, dalam artinya terputusnya rahmat kepada Allah. Itu dalam artinya bahasa iblis. Terus syaitan. Nah, di sini syaitan itu adalah dalam bermakna syaitanah. Syaitanah itu dalam artinya dikategori dalam bahasa kategori kita sehari itu syaitan, tapi syaitanah itu dalam arti mengingkar suatu kebenaran, mendustakan kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya jin itu sebenarnya satu golongan. Satu golongan, Tapi yang membedakannya di sifat dan di sifatnya seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi mungkin orang salah persepsi nih. Iya. Jin itu yang ini, setan itu ini. Jadi kalau yang penampakan itu kan. Nah, itu. Jadi kita pelajari juga tentang jin, tentang penampakan.
Kalau di luar negeri itu tidak ada kata-kata setan itu pocong, kuntilanak, seterusnya nggak ada. Itu cuma ada di Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena sudah dijelaskan bahwasanya bangsa jin atau setan itu bisa merubah suatu bentuk yang dia kehendaki. Contoh seperti kuntilanak, pocong, atau dia juga bisa berbentuk dengan suatu binatang, hewan, ular, kayak anjing dan sebagainya yang lainnya seperti itu. Kalau orang misalkan lihat jin, misalkan bentuknya nggak mainstream gitu, Iya. ya nggak bukan pocong, bukan kuntilanak, tapi sesuatu yang beda gitu, Iya. yang beda maksudnya yang diceritakan orang, yang dikenal orang itu gimana tuh? Jadi jin itu sudah kita jelaskan bahwasanya tertutup. Arti tertutup itu tidak ada satupun makhluk terkecuali para rasul yang bisa melihat jin dengan bentuk aslinya. Barang siapa yang mengaku bisa melihat jin, maka dia dusta akan agamanya. Dan barang siapa yang mengaku bisa melihat jin, maka dia akan terulang syahadatnya untuk kedua kalinya. Dan barang siapa yang mengaku bisa melihat jin, maka dikatakan orang itu pasti ada jin. Iya. Kenapa seperti orang yang bisa melihat jin ngaku-ngaku seperti itu? Maka semuanya dusta. Jadi jangan percaya kepada hal-hal seperti itu. Ya, mengingat tentang jin ini, kan jin itu kan ada jin muslim sama jin kafir ya. Kalau jin muslim itu seperti apa yang dimaksudkan dalam hal ini? Telah jelaskan bahwasanya Allah telah menciptakan jin dan manusia khususnya untuk beribadah kepada Allah. Nah, di sini maksud makna tersebut adalah ada beberapa kategori bahwasanya ada jin muslim dan non muslim. Seperti halnya manusia. Ada yang taat dan yang tidak taat. Ketika ada jin yang taat kepada Allah, itu ada juga jin yang berdakwah sesamanya. Ada juga dari golongan jin yang tidak taat kepada Allah, maka jin tersebut seperti setan diambil dari perdukunan. Misalnya dukun itu mengambil suatu setan atau jin untuk diajak kerjasama seperti itu, untuk mengirim hal-hal seperti santet dan sebagainya. Jadi dari jin-jin itulah golongan jin yang non muslim itu yang biasanya dipakai untuk hal-hal santet, media santet seperti itu. Jadi kalau misalkan jin itu kan tujuannya sebenarnya apa? Kenapa bisa sampai bekerja sama dengan dukun? Karena pada dasarnya manusia itu tidak akan pernah mengetahui sesuatu perkara gaib terkecuali ada bisikan dari jin tersebut. Berarti jin ini dia naik ke langit untuk mendengarkan nguping seperti itu. Jadi nanti hasil nguping itu yang diturunkan diberitahukan kepada para dukun. Maka di situ kategori syirik. Jadi jin ini memang benar-benar tipu muslihatnya luar biasa. Tujuannya apa tuh kalau gitu biasa? Yang pertama itu ya jelas menyesatkan manusia, mengadu dombakan, memfitnah. Contoh seperti ini, ada orang yang bisa melihat suatu perkara gaib tentang terawang, atau melihat suatu dalam hatinya. Misalkan orang tersebut seperti ini. Oh, itu yang seperti yang dibilang indigo. Indigo, ya kurang lebih seperti itu. Karena indigo itu adalah kenapa dia bisa melihat jin? Karena di situ ada kategori yaitu jin nasab. Kita jelaskan ya. Apa itu jin nasab? Jin nasab itu adalah jin suatu keturunan dari silsilah keluarganya, seperti kakek, nenek dan sebagainya. Intinya sedarah seperti itu. Nanti ketika kakeknya bisa mengobati orang dengan jenis khodam itu adalah jin pendamping atau kekuatan orang tersebut. Maka mereka itu ada berbikin suatu perjanjian. Perjanjian itu akan turun kepada anak cucunya sampai hari kiamat. Oh, jadi dalam perjanjian itu memang sudah dituliskan bahwa akan diturunkan sampai hari kiamat dari cucunya sampai cicitnya semua. Nah, di sini kita berdakwah untuk masyarakat jangan pernah tertipu daya kepada
orang-orang yang bisa melihat perkara gaib. Hmm. Ya. Ah, itu banyak tuh yang seperti Iya. itu. Jadi orang tuh berobat. Nah, Jadi misalkan punya penyakit nih, satu penyakit, oh langsung biasalah bincang-bincang mak-mak iya. seperti itu ya. Oh di sana tuh bisa tuh lihat ini, lihat itu. Jadi coba berobat di situ. Mm. Nah itu bagaimana tuh? Itu dikarenakan mereka itu kenapa bisa melihat jin? Dikarenakan tubuhnya pasti ada jin. Iya, iya. Iya. Dijelaskan di dalam hadis bahwasanya barang siapa yang mendatangi para dukun, maka 40 hari sholat tertolak. Iya. Banyak di sini masyarakat nggak tahu. Nah, kebetulan kita diundang seperti ini, maka kita beritahukan kepada masyarakat yang awam lah, yang belum mengetahui perkara seperti ini. Hati-hati mendatangi seorang tukang ramal, dan hati-hati mendatangi seorang yang berjubah atau dikatakan syekh, ustadz, tapi dia mengaku bisa melihat jin, maka demi Allah itu dusta. Sangat dusta luar biasa. Betul. Iya. Oke, saya tarik dulu sedikit nih tentang sihir loh. Apa kaitan antara jin dengan sihir itu? Iya. Kalau sihir itu suatu kiriman, ya berbentuk mistis, yaitu bentuk dari divisi setan atau jin. Sihir itu luas, ada kategorinya. Ada sihir perusak rumah tangga, itu dikatakan jin dasim. Ada sihir perusak otak, tujuannya nyuruh gila seperti itu, stres. Nah, ada juga sihir mengandung buhul. Apa itu buhul? Buhul itu ikatan sebuah tali yang dikemas untuk dijadikan media santet, seperti itu. Oh jadi sebuah sihir yang punya media gitu. Iya. Kalau bedanya dengan yang tadi yang kiriman, yang Iya. kodam tadi, Iya. itu beda lagi, apa perbedaan? Kalau khodam itu kayak jenis kekuatan, suatu keilmuan yang dia punya. Jadi itu dipelajari ya? Iya, dipelajari, bisa didapat ilmu keturunan juga bisa, seperti ini gue tadi. Ada berapa macam ya jalur-jalur sihir antara misalkan yang kayak Sihir itu kita pelajari dalam bab ruqyah. Bahwasanya ada 2 kategori, sihir jarak dekat sama jarak jauh. Oke, kita jelaskan. Sihir jarak dekat itu adalah itu menggunakan media tali, sihir, buhul. Itu biasanya ditanam di pekarangan rumah atau dari jenis minuman. Sifatnya dekat, itu buhul. Tapi kalau untuk jarak jauh itu mereka biasanya pakai media itu angin. Jin itu kan bersifatnya gaib, halus seperti angin. Maka dikirimkanlah jarak jauh. Itu namanya kiriman jarak jauh. Sihir jarak jauh. Kalau sihir jarak dekat itu kirimannya itu bentuknya buhul, main tanam. Seperti usaha disiram tanah kubur atau seperti kain kafan. Ini pernah kita tangani ya kasus seperti ini. Daerah Mangga Tengah. Itu ada salah satu penghuni rumahnya sakit kurang lebih selama 3 tahun. Sakit, kakinya lumpuh, nggak bisa jalan. Setelah itu kita ruqyah, Allah tampakkan buhul sihir. Yang pertama itu rambut di jempol kuku, kita tarik. keluar Ya, real asli. keluar rambut dari Keluar rambut dari jempolnya. Terus yang kedua, kita temukan buhul. Nah, di sini banyak orang nggak tahu apa itu buhul. Buhul itu ikatan sihir yang dikemas seperti contoh kain kafan atau jenisnya, ditanamlah di tempat rumah. Atau kayak disiram air di sumur, atau dari makanan juga bisa. Nah, setelah kita ruqyah, kita suruh jalan di depan rumah. Disaksikan dengan keluarganya. Ketika kita ruqyah, kita lantunkan ayat-ayat Allah, tiba-tiba dia berhenti. Kakinya itu tiba-tiba kayak tersedot tanah, tertarik gitu. Maka kita putuskan untuk menggali. di Subhanallah, dalam rumah, kita temukan di depan ini di rumah. depan rumah. Kita temukan itu kain pocong sama kaki ayam yang sudah belatung. Waduh, mengerikan. Jadi cara untuk membasmi seperti itu jangan dibuang ya, buat teman-teman sekalian. Ketika dibuang itu sihirnya masih aktif. Umpama dapat tali pocong nih, kita buang di aliran air atau sungai, itu sihirnya masih aktif. Caranya gimana? Kita bakar dengan cara ruqyah. Kita bacakan ayat-ayat Allah kayak surat Al-Fatihah,
Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Kita minta pertolongan kepada Allah untuk menghancurkan, untuk kita putuskan antara sihir dan buhul tersebut kepada orang yang dikirim. Perlu ini juga nih, di-share juga ke teman-teman, ke penonton nih. Kadang orang ini ada yang misalkan berpikir saya ini sakit misalkan, nggak ke dokter, dia nggak dapat nih penyakitnya, berarti langsung vonis, oh ini kena sihir. Atau misalkan ya cuma nggak belum ke dokter, langsung tiba-tiba diagnosa sihir ya, begitu. Dia begitu, jadi vonis sendiri. Karena masyarakat kita khususnya untuk di Tobuali banyak beranggapan sakit lambung dikatakan sihir, seperti itu ya. Sakit sakit kepala dikatakan sihir, seperti itu. Ada manakala ciri-ciri untuk mengetahui perkara sihir. Jadi buat teman-teman, yang pertama, mustahil jika orang tersebut terkena sihir kalau tidak mempunyai ciri-ciri. Yang pertama umumnya adalah mimpi. Itu dalam kitab ruqyah kita pelajari, mimpinya seperti mimpi yang aneh, seperti mimpi ular, mimpi kematian, mimpi banjir, melihat air yang begitu luas, begitu dalam. Terus perasaannya was-was, dan ada rasa letak kemalasan untuk beribadah kepada Allah. Ketika mendengarkan azan maka rasa ngantuk, seperti itu. Terus ciri-ciri yang berikutnya, kepalanya sering sakit, berpindah suatu tempat. Itu. Tapi kebanyakan orang itu ketika dibahas masalah sihir, sedikit lambung dikatakan sihir, itu banyak seperti itu. Nah, padahal penyakit medis dia bilangnya sihir, seperti itu. Karena seperti ini Bung, sebelum kita meruqyah seorang, kita itu bertanya dulu kepada orang tersebut, apa problem penyakitnya. Enggak langsung ruqyah. Ketika kita langsung ruqyah, problemnya enggak ditemukan. Apakah itu medis, apakah itu dari sihir. Maka di sini saya sebagai peruqyah, saya tidak akan pernah mengatakan bahwa ini sihir dulu, sebelum saya mengetahui problem penyakitnya apa. Apakah itu penyakit lambung, penyakit putus buntu misalnya, atau sebagainya. Ya kayak lambung itu kan di perut ya. Di perut. Dikira disantet atau santet. Ada juga yang mengatakan sakit perut enggak sembuh-sembuh apa. Berobat ke dukun, terawang ini. Gimana tuh kalau misalkan udah merasa nih ada penyakit, terus tiba-tiba berobat ke dukun. Itu apa yang terjadi tuh kalau begitu? Kalau rata-rata berobat ke dukun itu boleh dikatakan mungkin itu sihir, katanya seperti itu. Nah, tapi kalau divonis dukun ya. Divonis biasanya seperti itu. Oh ini orang dekat, tetangga, saudara apa sebagainya. Maka itulah tujuan jin atau tujuan setan, mengadu dombakan, seperti itu. Padahal dulu pernah pengalaman kita juga ada di suatu desa, itu Moling khususnya, ada keluarga itu beranggapan bahwa dia tuh kena sihir. Yang mersia sedih itu katanya tetangga gitu. Itu kan suatu fitnah. Jadi kita cek titik sarafnya, karena kita bukan hanya ruqyah, tapi kita pelajari juga ini penyebab medis apakah sihir itu. Kita cek ternyata itu medis. Ada benjolan di area lambung gitu, kayak benjol gitu. Maka kita sarankan ini bukan sihir Pak, tapi mereka nggak percaya. Kita suruh mereka untuk berobat ke dokter. Alhamdulillah mereka mau, dalam 1 minggu sembuh. Nggak sakit lagi. Tapi bagaimana kalau misalkan penyakitnya itu tidak terdeteksi oleh dokter? Nah, itu pertama kali poin kita tanyakan dulu. Itu dokternya pakar medis misalnya, kayak kayak diabetes misal apa, itu khusus untuk data seperti itu. Terus alatnya. Ada juga kategori ketika tidak terdeteksi dengan medis, itu bisa jadi ke faktor sihir. Tapi di sini jangan dipolis dulu ya, karena ada ciri-cirinya. Saya bilang tadi. Boleh tuh dijelaskan secara rinci lagi ya. Tadi kan udah dijelaskan bahwa
udah mimpi. Iya, mimpi. Nah, terus yang lain apa lagi? Ya, misalnya ciri-ciri salah satu ada gangguan jin di rumah yang dialami orang sakit tersebut. Biasanya rumah itu sering lampunya ini apa? Kayak terbakar gitu. Yo. Rutin seminggu sekali. Itu kalau rumah itu ada penghuninya. Terus kalau tujuan rumahnya pengen dijual nih, itu banyak kasus, ada beberapa kasus yang kita tanggapi. Ketika rumahnya mau dijual, itu orangnya balik lagi ngantar duit. Padahal duitnya udah dibayar, udah di DP bahasa kayak gitu. Tapi pulang ke rumah, balik lagi, nggak mau. Aduh, ada apa? Rasa hatinya gitu, kayak ketakutan lah gitu, pengen beli rumah itu. Jadi pertama itu gangguan dari tidur ya dengan mimpi tadi. Kemudian rumahnya yang sering konslet. Iya, Terus rasa pengen dijual terus ya. Iya, terus dalam rumah itu ada mencium kayak bau bangkai seperti itu. Kalau wangi, Kalau wangi beda lagi. misalkan Pakai parfum mungkin. ya enggak, misalkan ada yang kayak bilang kan Iya. bau dupa atau bau menyan. Ya, kalau menyan itu juga satu ciri-ciri juga. Kita pernah ruqyah juga, sebelum kita ruqyah tuh kita berdoa dulu kepada Allah, minta dimudahkan, itu langsung tiba-tiba bau menyan di rumahnya. Satu keluarga menciumnya. Itu juga salah satu ciri-ciri dari buhul sihir seperti itu. Oh, jadi benar-benar memang sudah ada rumusannya. Jadi Iya. jangan terlalu gampang vonis gitu. Iya, jangan langsung Jadi sebaiknya ya dipelajari dulu. dipelajari ini. Kalau bisa lah bertanya kepada orang yang mengetahui memang seperti itu. seperti itu. Iya. Sekarang gini, saya pengen kembali lagi sedikit tentang asal sihir ini tadi. Iya. Kan tadi udah dijelaskan bahwa sihir itu bisa dari keturunan, nasab tadi, Iya, jin nasab. dari dukun karena kita salah berobat. Iya, Tadinya itu. harusnya bukan penyakit yang seharusnya medis, tapi karena berobat ke dukun malah nambah masalah. Malah beneran masuk jinnya. Iya, benar. Bener kan? Bisa seperti itu kan? Seperti ini ya. Bung siapa namanya? Caco. Bang Cacu. Ada pasien kita tuh beranggapan bahwa dia tuh kena sihir juga gitu. Berobatlah ke dukun. Sebenarnya nggak ada sihir. Berobat ke dukun, dikasihlah amalan kayak wafak kertas gitu. Oh iya. Ya, tulisan ajimat gitu. Tulisan Arab yang memang benar. Karena dukun itu nyantetnya pakai Al-Fatihah juga. Pakai bahasa Arab juga, jadi gitu. Jadi setelah itu kita ruqyah, kita mendapatkan suatu sinyal, dalam artinya ini bukan permasalahan bahwasanya seperti sihir, tetapi ini permasalahan adalah dari media yang dikirimkan atau dikasih dari dukun tersebut gitu. Tapi dalam bahasa arti kita dukun itu kan, dukun tuh kayak pakai menyen. Sebenarnya bukan. Dukun itu adalah, harus tahu nih, Iya. barang siapa yang bisa mengaku melihat jin, itu dikatakan dukun. Itu tuh boleh tuh dibahas. Jadi gimana perbedaannya yang benar-benar ruqyah dengan yang ala-ala seperti itu. Kan kita lihat lah, kalau dukun sekarang itu udah keren-keren, canggih-canggih. Iya, canggih-canggih. Udah pakai sorban, udah pakai gamis semuanya. Bukan yang kayak dukun-dukun zaman Beda ya zaman dulu ya. Kalau sekarang nih dukunnya apa yang coba? Jadi perbedaan zaman sekarang tuh dengan pengobatan syar'i dengan pengobatan perdukunan itu atau ala-ala seperti itu biasanya mereka itu pertama kali itu terawang, datang kepada seseorang, Pak atau Ustadz, ini kenapa anak saya? Terus diterawang lah. Ini gangguannya penyakit kiriman atau penyakit ini dan sebagainya. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu biasanya pengobatannya di luar syar'i, itu di luar ruqyah, biasanya mereka pakai media. Kayak media minyak. Ya, awas hati-hati nih. Pakai media minyak itu hati-hati buat masyarakat Bangka Belitung khususnya atau Bali ya. Iya. Jangan percaya kepada orang mengaku ustadz tapi pengobatannya pakai minyak. Jalan Atau minyak. kayak pakai wafat di situ. Jalan minyak. Ya, jalan minyak nembus 2 juta atau 3 juta gitu, bahaya tuh. Padahal belinya 10.000-an. 10.000-an. Allah ya. Nah, itu perbedaannya. Tapi kalau ruqyah itu sudah dijelaskan bahwasanya Al-Qur'an wa asyifa. Al-Qur'an itu obat, wa asyifa obat, penyakit hati dan penyakit pikiran. Ketika kita ruqyah orang dengan syar'i,
Itu yang kita bacakan itu adalah lantunan dari ayat-ayat Allah. Pertama kali kita bacakan pembukaan surat Al-Fatihah dan seterusnya, surat Al-Jin, surat Al-Arsh, dan surat-surat kayak ayat kursi sebagainya. Tapi kalau perdukunan itu enggak, itu menterawang. Nah, disinilah kita bongkar kedok-kedok, kita beri masyarakat Teboli bahwasanya hati-hati berobat ke dukun. Dukun itu bukan berarti seperti zaman dulu ya, kayak pakai menyan, ngobatnya pakai dupa, enggak. Tapi sekarang itu mereka berkedok ya para ustadz, main terawang, main ini, main itu. Ujung-ujungnya main patok, berapa biayanya seperti itu. Iya. Jadi kadang juga kan begini, orang itu nggak berniat ke dukun, tapi karena beranggapan oh ini orang yang bisa mengobati. Misalkan obat patah tulang, tapi tiba-tiba ada satu kasus yang dia sakit perut, diurut beneran sembuh. Ya. Akhirnya dibilang oh itu orang pintar. Akhirnya nambah deh nanya tentang inilah, tentang itulah. Iya. Karena dia merasa tadinya tadinya nggak pede untuk ke situ deh, karena ada permintaan ya, karena ada orang yang bertanya, jadi dia jawab lah seperti itu. Dan itu kan ada efeknya juga secara psikologi sebenarnya ada keilmuannya. Itu bagaimana menanggapi? Jadi seperti ini, Bung. Pengobatan yang sangat disyariatkan dari Rasulullah itu, sebagaimana pengobatan itu tidak menyimpang dari syar'i seperti itu. Tapi kalau misalkan kita berobat ke orang, minta doa, kalau bahasa kita itu jampi ya, kalau itu boleh, jampi. Jampi itu kan doa. Nah, kalau doa itu tidak melanggarkan syariat, itu diperbolehkan, tidak apa-apa. Kayak jampi doa itu kayak ke tulang, gitu kan, sering kan? Iya. Kayak penyakit tumbuh buah, kayak tukang urut, patah apa itu diperbolehkan apabila dia tidak melanggar syar'i gitu, seperti itu. Tapi yang kejadian sama masyarakat ini kan dia nambah-nambah gitu. Iya. Kadang yang itu tadi aku bilang tukang urut tapi malah disuruh macam-macam, tanya inilah penyakit Itu yang tidak boleh. Karena jangan pernah mengaku bisa melihat jin. Itu sangat dusta. Sangat dusta itu. Jadi alhamdulillah kita di sini tujuan kita itu untuk meruqyah itu yang pertama kali itu bagaimana menyebarkan bermanfaat untuk orang lain. Yang pertama itu bagaimana orang itu tidak percaya kepada hal-hal perdukunan seperti itu. Karena banyak sekali nih, banyak umum itu boleh ini. Orang berobat itu lebih percaya kepada perdukunan Betul. ketimbang kepada ruqyah. Padahal dijelaskan Rasulullah, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, itu tadi dijelaskan, 40 hari salatnya tertolak. Tapi karena mereka mungkin kurangnya pengetahuan, kurangnya ingin bertanya, maka jalan mereka itu ingin sembuh katanya. Maka berobatlah kepada kategori dukun seperti itu. Tapi ini kan juga suatu budaya turun temurun kemungkinan. Jadi kan orang biasanya itu berobat kalau dulu ya karena belum ada dokter, Ya. mungkin tabib juga belum ada. Nah, jadi mereka terbiasa untuk berobat pada dukun seperti itu. Jadi mungkin itu yang perlu kita edukasi. Jadi misalkan nih kita kan udah bicara tadi tentang dukun. Ada seorang anak, cerita sedikit. Ada seorang anak yang masih kecil nih, tapi udah bisa lihat ini itu. Misalkan orang sakit, oh dia bisa tebak ini sakitnya itu. Padahal masih kecil, sehingga karena dia ini kan kontradiksi nih. Kok masih kecil bisa melihat suatu perkara itu ya. Jadi makin banyak lah orang berobat ke situ. Itu bagaimana itu? Nah, itu ketika ada orang bisa melihat seperti itu, seperti anak kecil, itu dinamakan indigo ya. Yang sering kita dengar, yang tadi kita sudah bahas. Indigo itu kan suatu bukan kelebihan. Jadi buat teman-teman masyarakat Teboli harus diketahui ya. Indigo itu bukan suatu kelebihan, tapi penyakit gitu. Justru penyakit. Kenapa penyakit? Kita diciptakan Allah untuk tidak bisa melihat jin. Kenapa dia bisa melihat jin? Padahal jin itu bentuknya jangan dilihat seperti itu, ngeri kan? Tapi kok bisa melihat jin? Nah,
Jadi ketika dia bisa mengubah seperti itu, karena bukan dia, tapi ada khodamnya. Khodam itu adalah suatu keilmuan yang diturunkan, diwariskan dari abu, kakek, nenek, buyut kepada cicit-cicitnya. Maka anak tersebut bisa melihat perkara gaib. Seperti itu. Oh, berarti itu yang terjadi. Misalkan orang tuanya nggak ada nih, nggak bisa mengobati sama si bapaknya, ibunya nggak bisa. Tapi tiba-tiba anaknya bisa itu. Itu karena mungkinnya dari kakeknya. Mustahil anak itu bisa ngobat, tetapi tidak ada keturunan, mustahil. Karena di lapangan itu ketika kita tanggapi beberapa kasus itu umumnya seperti itu. Ada kala ketika kita bisa merasakan hal gaib itu ada. Itu umum tapi. Pernah nggak kita misalnya ke hutan atau tempat serem, tiba-tiba bulu kuduknya merinding. Itu umum kan? Itu salah satu ciri-ciri bahwasanya ada hal tersebut. Jadi Tapi kalau cuma sebatas itu, tapi kalau untuk melihat, mengaku, oh ini ada kuntilanak ini, itu dusta. Terus bagaimana tuh teman-teman yang takut misalkan naik motor nih malam-malam, berasa kayak ada sekelebetan ini, ada yang lewat-lewat. Itu mungkin perasaan karena malam gitu. Ketakutan. Karena ketakutan itu pada dasarnya bukan untuk ditakuti tapi untuk dilawan. Maka kita lapaskan bacaan ayat-ayat yang kita ketahui, misalnya surat Al-Falaq, Anas, segala macam, atau kita berzikir di atas motor. Karena ketika kita membacakan doa di saat kita berkendara, itu pandangannya tidak akan pernah melihat kita atau mencelakai kita. Bahkan jinnya tidak bisa mencelakai. Iya, ketika kita berdoa. Nah, terus ini mungkin perlu pemahaman juga nih teman-teman, bahwa teman-teman itu menganggap bahwa jin ini bisa mencelakakan secara langsung. Misalkan kayak kita sama manusia nih, misalkan di motor saya dorong misalkan atau gimana, apakah jin bisa begitu? Ya, ada kategori jin seperti itu. Jadi dijelaskan kisah tentang Nabi Sulaiman ketika jin Ifrit itu memindahkan suatu istana Singgasana itu ke tempat si Raja Sulaiman seperti itu kan. Nah, jadi ada kelas-kelasnya jin ya, seperti itu. Jin yang bisa memindahkan satu benda itu adalah dari golongan jin Ifrit. Ya. Tapi kalau dari jin yang lain itu tidak bisa. Jadi jin ini kan katanya dia berkerajaan, ada tingkatan-tingkatannya. Iya. Jadi semakin umur jin itu ribuan tahun, maka tingkatan kekuasaannya lebih dipandang selainnya manusia. Ketika manusia diberi jabatan, itu pasti dipandang dari bawahannya, seperti itu. Samalah dengan jin. Jin itu kehidupannya sama seperti kita. Karena Allah menciptakan jin dan manusia untuk tujuan beribadah. Ada jin yang dangkal, ada yang jin yang baik. Ada manusia yang dangkal, ada yang manusia yang baik, seperti itu. Nah, jadi sesuai dengan tingkatan tersebut adalah dengan kategori faktor usia. Semakin jin usianya semakin tinggi, maka kuasanya semakin dipandanglah dari bawahannya. Oke, mungkin kita bisa bahas tentang keterkaitan jin dengan dukun nanti ya. Mungkin kita bikin segmen tersendiri itu. Hari ini kita bahas tentang sihir dulu lah. Nah, jadi saya pengen denger nih. Kan kita udah bicara tentang jinnya, tentang sihirnya juga tadi. Sekarang saya pengen nanya tentang pengalaman-pengalaman tentang ruqyahnya, kasus-kasusnya yang paling berkesan lah mungkin. Yang berkesan itu ketika kita meruqyah seorang ibu-ibu yang mana tadi kalanya perutnya kempes. Ketika kita lantunan ayat Allah, kita ruqyah itu tiba-tiba perutnya seperti membesar. Itu awalnya bagaimana? Jadi misalkan ada ibu-ibu ini langsung keluhan awalnya. Keluhan awal pertama itu dia mengatakan bahwasanya dia tuh sering mimpi yang aneh. Bahkan wajahnya tadi cerah langsung gelap seperti itu. Itu dijelaskan dari anak-anaknya. Mimpi yang aneh, pengen bunuh diri, pengen kayak mau kayak telanjang seperti itu ibu-ibu. Oh, jadi kepengen bunuh diri, pengen telanjang itu. Itu kategori ikatan bul sihir. Bul sihir itu ada jenis-jenis perusak otak. Tujuannya menghilangkan akal. Ada juga sihir bul yaitu tentang bagaimana membuat orang tersebut kesakitan. Seperti itu.
Nah, ketika kita ruqyah, Allah beri tampakan yang luar biasa, yang tadi perut kempes langsung membesar seperti itu. Seperti orang hamil gitu. Iya, tiba-tiba kemenyan di rumah itu kayak, Mau kemenyan. kayak kemenyan itu luar biasa ini. Itu yang terkesan. Terus yang kedua itu kita yang dapat buhul yang ikatan kaki ayam tuh di daerah Bama Tengah. Kalau yang tadi yang perutnya gemuk itu buholnya di mana? Itu buhulnya biasanya main tanam. Dapat itu. Dapat. Nah, di sini ada 2 jenis kategori ya sihir, saya jelaskan. Kalau sihir jarak jauh itu ciri-ciri. Jarak jauh itu ciri-ciri pertama itu badan kita terasa menggigil. Tiba-tiba kita sehat kayak meriang gitu. Tiba-tiba Dari kaki sampai kepala meriang. Dingin lah, gigil. Itu jarak jauh. Tetapi kalau kiriman jarak dekat itu yang dialami adalah badannya terasa panas. Panas. Ada juga di sini kategori jin dasim. Nah, jin dasim itu ditugaskan dari para iblis itu pertama kali untuk menceraikan pasangan. Jadi pasangan yang sering berkelahi, berantem segala macam, yang emosi berlebihan, itu biasanya diganggu dari jin dasim. Seperti itu. Di manakala juga ada orang yang perusak otak, jinnya itu ada juga mengamalkan suatu keilmuan. Jadi beda ya. Mengamalkan suatu keilmuan sama kiriman beda. Tetapi sama-sama diganggu dari hal. bedanya apa tuh? Nah, kalau keilmuan itu kita cari, kita amalkan. Contoh kita dikasih guru, kita amalkan amalan untuk ilmu kebal seperti itu. Itu suatu isian. Kalau kiriman itu berbentuk buhul ikatan, yaitu kiriman dari para dukun seperti itu. Kalau misalkan yang kata orang ya, kata orang misalkan dia kemana gitu tiba-tiba nginjek sesuatu atau apa gitu, melakukan hal-hal yang macam-macam itu gimana? Apakah jin itu bisa mengganggu manusia? Iya, misalnya ditanam di rumah apa di mana? Bukan, dia misalkan nggak ada buhulnya, bukan buhul. Iya. Misalkan dia keluar maghrib kata orang Iya. biasanya kan, maghrib lari-lari sembunyi apa segala macam, tiba-tiba terkena gangguan jin itu. Iya. Pernah terjadi juga seperti itu. Pernah juga itu. Karena ketika waktu maghrib misalkan, itu maka kita dilarang dari Rasulullah itu untuk keluar rumah. Ketika waktu maghrib, maka harus di rumah. Atau seorang laki-laki ya sholat di masjid seperti itu. Nah, banyak juga tentang mitos. Ya, Ya, situ kan ya. mitos. Misalnya minum kopi nih, kopunen. Ada juga seperti itu. Ada ya. Maka di sini kita meluruskan yang mana khurafat tentang tahyul seperti itu, maka kita hancurkanlah. Kita tauhidkan kita kepada Allah, lebih percaya kepada Allah dari hal seperti itu. Contoh seperti kopi. Itu dapat mitos seperti itu kan dari zaman-zaman nenek kita dahulu. Iya. Kalau nggak minum kopi nanti ada apa musibah. Tapi alhamdulillah atas izin Allah selama saya diberi Allah hidup, ada juga yang menawarkan kopi ketika saya udah ngopi saya nggak minum, tapi nggak apa-apa kan gitu. Itu kan suatu perkara itu tergantung Allah, bukan tergantung dari mitos tersebut. Kayak gunting bayi misalnya, itu orang hamil. Nah itu termasuk kategori syirik kecil. Iya, hati-hati ya buat orang yang beriman kepada Allah. Itu hati-hati. Percaya tahyul itu syirik kecil. Percaya kepada yang gunting kayak naruh di celana, itu juga termasuk syirik kecil. Iya. Yang katanya untuk menangkal. Itu termasuk jimat nggak sih? Iya, termasuk jimat tuh. Jimat itu kan suatu perkara yang disebutkan untuk benteng atau pelindung. Iya. Seperti itu. Kayak contoh misalnya kita dikasih orang wafat, ditaruhlah di depan rumah apa ditempel seperti itu. Itu salah satu aksesnya masuknya jin. Justru bukan jadi pelindung, tapi menambah dari masa jin tersebut. Mengundang lah. Kayak ada sinyal. Tanda ini seperti itu. Rumah ini boleh dimasukin gitu. Iya benar. Nah, memang macam-macam. Terus gini, kan kita udah dapat nih insight-nya beberapa tadi keilmuan. Cara menangkalnya bagaimana? Menangkal dalam jenis jin. Dan misalkan untuk rumah dulu deh. Untuk rumah. Minta rumah dulu. Jadi kita ikuti dari sunnah Rasulullah yang dianjurkan bahwasanya
ketika untuk menjadi pelindung rumah itu, maka Rasulullah menegaskan lebih baik kita membaca surat Al-Baqarah. Karena jangan jadikan rumah itu setiap rumah menjadi kuburan. Maka kita isi dengan kita membaca surat. Nah, barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah pada rumah, maka nescaya rumah itu tidak akan didatangkan dari jin dan syaitan, seperti itu. Akan dimasukin lah seperti itu. Jadi nggak perlu kita pakai ini, pakai itu. Yang pertama kali tanamkan dulu itu tentang tauhid kita kepada Allah. Mudahnya sihir masuk kepada masyarakat itu ada. Kenapa masyarakat itu misalnya dia tuh sholat, ya ngaji, tapi kenapa bisa masuk sihir? Betul. Itu belum orang yang tahu. Yang pertama dia tuh lebih banyak ke syirik, lebih percaya kepada yang syirik. Padahal sholat tapi dia tetap syiriknya jalan. Syiriknya salah. Itu salah satu aksesnya mudahnya masuk sihir tersebut. Yaitu kedua tentang sebuah pikiran. Tidak akan pernah orang itu terkena sihir ketika pikirannya jernih atau tenang. Kayak penyakit lah, lambung, penyakit apa itu contohnya. Itu kan bersumber dari pikiran. Ketika pikiran kita banyak pikir segala macam, maka rentanlah masuk penyakit. Samalah dengan penyakit hal-hal yaitu goib. Seperti itu. Tidak akan pernah masuk sihir apabila dalam hati kita hilangkan yaitu tentang kesyirikan, tentang tahayul, mitos, percaya kepada perdukunan dan sebagainya. Gitu. Justru orang-orang selama ini yang sering kena sihir, gangguan jin itu karena dia berpikiran ke arah sana. Iya, berpikiran kepada hal-hal yang seperti itulah. Padahal ketika kita mengamalkan suatu yang disunahkan Rasulullah, kayak seperti zikir pagi petang, mengamalkan surat-surat, ada beberapa surat yang diamalkan yang sangat disunahkan itu, maka menjadi benteng kita terhadap hal-hal seperti itu. Nah, kalau dari pribadi, cara misalkan agar tidak terganggu jin antara kita di dalam rumah dan di luar rumah itu gimana? Itu harus pertama kali itu ketika kita di rumah itu kita benteng dengan surat Al-Baqarah, yaitu surat kursi. Iya, kursi. Ini kisah nyata ya. Saya jelaskan. Ada waktu itu saya ruqyah di suatu desa lah. Jadi katanya dukunnya meninggal gitu. Meninggal dukunnya. Iya, serem juga kan. Iya. Ruqyah. Apa dukunnya meninggal? Karena itu kan bisa kembali ya. Iya, jadi khodam jinnya dukun itu datang ke rumah kita, ke rumah saya. Sekitar pukul jam 10 malam itu kayak ada kayak angin lah di atas rumah. Nah, tiba-tiba khodamnya itu, jinnya yang dukun itu pergi ke rumah teman saya. Teman saya itu kategori seperti indigo lah, seperti itu. Nggak tahu benar apa enggak itu perkataannya. Katanya ada khodam jin itu, dukunnya bilang tuanya meninggal katanya gara-gara kamu. Waduh, saya kaget kan. Masa cuman gara-gara saya tuh ruqyah meninggal gitu. Nah, terus katanya dia mau cari rumah kamu, nggak ditemukan. Yang dilihatnya seperti asap katanya. Iya, asli nih. Dari beliau ya. Saya kurang tahu juga kebenarannya. Nah, kata beliau ketika jinnya mau nyerang saya itu dilihat tuh asap gitu. Dia bertanya, amalan apakah yang kau amalkan di rumah? Saya bilang surat Al-Baqarah. Karena surat Al-Baqarah itu dibaca setiap hari di rumah, maka tidak akan menjadikan rumah itu seperti kuburan datangnya setan dan jin seperti itu. Masya Allah ya. Jadi sebenarnya amalan-amalan itu ada untuk menangkal jin. Tidak perlu kita pakai permen ini buat nangkal, pegang. Mana? Nggak perlu gitu kan. Karena janji Rasulullah itu telah dituliskan dalam hadisnya dan difirmankan dari Allah, sudah ada tercera dalam Al-Quran. Tinggal mau tidak kita mengamalkan seperti itu. Kalau tentang ruqyah mandiri itu bagaimana? Nah, di sini ruqyah itu saya jelaskan tidak seharus orang yang hafiz. Saya juga ndak hafiz kok. Saya bukan ustadz juga, cuman seorang dakwah membantu masyarakatnya minta pertolongan seperti itu. Ruqyah itu gampang dan ruqyah itu mudah dipelajari. Yang pertama itu harus yakin, ainul yakin kepada Allah. Hilangkan kesyirikan. Ketika kita ruqyah masih kasih ini permen buat jimat segala macam, itu bukan ruqyah.
tapi berkedok ruqyah perdukunan seperti itu. Itu tetap perdukunan yang Iya. ruqyah ya. Khususnya untuk ruqyah mandiri itu mudah. Ketika kita sholat misalnya, atau sholat wajib atau sholat sunnah, kita merasakan kayak ada keganjalan lah, ketakutan dalam diri kita, kayak ada perasaan was-was, gelisah yang berlebihan, maka kita ruqyah mandiri itu boleh. Sediakan air atau air kuah seperti itu, bacakanlah kayak Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq, surat Al-Kafirun, ayat kursi, dan sebagaimana ayat yang dihafalkan seperti itu. Terus niatkan kepada Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, jadikan air ini menjadi obat, asbab musabab, yaitu dengan ruqyah Al-Quran wa syifa. Seperti itu. Itu pernah kejadian teman saya sendiri, ruqyah mandiri. Jadi malam-malam tuh dia ngerasa kayak ada suatu hal aneh, keganjalan seperti itu. Dia salat hajat sunnah 2 rakaat, terus dia ruqyahkan airnya sebotol, terus diminum. Itu reaksinya langsung muntah. Langsung nelpon saya, ini apa pertanyaan? Kemungkinan itu mungkinnya nggak tahu lah, mungkin apa bisa terkena di hal seperti itu kan. Tapi itulah mustajabnya, ajib luar biasa. Kadang kan orang beranggapan sihir itu adalah ya sangkut pautnya selalu pada jin, selalu pada perdukunan. Iya. Tapi ada gangguan-gangguan atau penyakit yang tidak terdeteksi oleh medis, tapi itu memang sudah ada dalam Al-Quran gitu. Nah, itu perlu juga. Iya, ain seperti itu. Oh iya seperti itu. Coba dijelaskan. Nah, kita jelaskan perbedaan sihir, ain, dan lain-lainnya seperti itu ya. Kalau sihir itu kan suatu ikatan yang dikirimkan dari seseorang kepada yang dituju. Nah, itu pertama kali sihir. Nah, kalau ain itu dari pandangan mata. Misalkan dalam Rasulullah mengatakan, jikalau dari kalangan kalian yang terkena ain, maka aku lebih mendahulukan takdir dulu daripada ain. Jadi ain itu lebih kejam daripada sihir, hati-hati. Kenapa? Ain itu penyakit suatu pandangan pujian yang tidak dilantunkan nama Allah. Misalkan, aduh kamu bagus kendaraannya, kamu tampan, kita sim-sim aja, tapi tidak dikaitkan dengan Masya Allah, maka terkena. Jangankan manusia, kata Rasulullah, binatang, hewan pun kena. Jangankan binatang, kendaraan juga kena. Itulah luar biasa kejamnya ain. Jadi kalau kita mau memuji seorang itu ada baiknya kalau kita menyertakan nama Allah. Seperti itu. Ya. Jadi jangan sembarangan puji seperti itu ya. Terus ada suatu penyakit juga yang tidak terdeteksi, kayak tadi kata Bung tadi, itu ada salah satu penyakit ain. Ciri-cirinya adalah penyakit kepala itu pening, yang berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Ketika ditanya ada dokter, itu penyakitnya nggak ada, tapi kita sering pening. Nah, hati-hati, kemungkinan kita kena ain. Iya. Ain itu bisa terjadi dari apa saja. Kan tadi udah dibilang dari pujian ya. Tapi kan kalau misalkan ya dari kita nggak tunjukin sesuatu atau gimana, apa yang mau dipuji gitu istilahnya. Tapi ain itu bisa datang juga dari sesuatu yang kita banggakan. Kita punya ini, punya itu, satu banggakan. Itu bisa masuk juga ainnya. Ada beberapa kasus juga orang yang terkena ain, seperti anak kecil. Sering nangis tengah malam, matanya kayak ketakutan itu. Itu bisa juga ain. Ada juga orang yang beranggapan ini santet gitu. Iya. Padahal bukan, tapi dari ain. Sama jenisnya, keserupan gitu. Karena ada suatu kedengkian dia terhadap sesama makhluk, yaitu sama manusia. Itu juga bisa terdapat kena ain. Itu bahayanya ain. Itu penyakit akhir zaman tuh kebanyakan. Kayak perempuan posting video TikTok apa itu, hati-hati itu. Ya Allah, hati-hati itu. Itu bisa jadi nanti kena ain. Bahkan kayak kita nih yang di depan kamera ini kan perlu hati-hati. Iya, hati-hati. Jadi gunakanlah suatu benda itu untuk dakwah, untuk suatu kebenaran seperti itu. Maka insya Allah tidak akan terkena ain. Insya Allah. Tergantung niat lah seperti itu. Nah, cara menanggulanginya atau penangkalnya lah boleh. Kalau ain, kalau ain itu jangan pernah berlebihan. Yang pertama, kalau ada barang itu jangan terlalu dipuji. Aduh, mobil saya bagus,
aduh wajah saya ganteng, kulit saya putih. Nah, tidak boleh seperti itu. Itu salah satu untuk menghalang suatu perkara, yaitu ain. Nah, ketika kita dikatakan orang yang bagus-bagus, maka tanamkan rasa yaitu Masya Allah. Jangan pernah tinggalkan Masya Allah. Dalam sehari-hari harus diucapkan kata-kata Allah, la ilaha illallah, Masya Allah. Maka insya Allah jadi sebuah benteng kita untuk penyakit akhir zaman. Ya, seperti itu. Ya. Nah, buat teman-teman, kita udah bahas nih tentang si tenjin, tentang tir, tentang ain juga. Ya. Mungkin di sesi selanjutnya kita bakalan bahas sesuatu yang lebih dari Sering itu lah ya. seperti itu. Nah, kita bahas dukun gimana? Ya, boleh. Atau sekalian kita bikin program sendiri. Iya, boleh itu. Nanti Boleh ya? kita bikin program yaitu channel untuk ruqyah. Wah, mantap nih, mantap nih. Karena Oke. jadi seperti ini ya tujuan kita. Tujuan kita ruqyah orang itu untuk menyadarkan umat pertama kali. Menyadarkan seperti apa? Menyadarkan bagaimana umat itu jangan sampai berobat kepada yang tidak sesuai dengan syariat dari Rasulullah dan dari Allah. Gitu. Karena banyak kalangan masyarakat kita itu ketika berobat itu ya pergi ke dukun, mempercayai suatu terawang gitu kan, terawang atau apa lagi itu. Nah, disinilah kita masuk. Kita dakwahkan kepada masyarakat, kepada umat bahwasanya hati-hati berobat kepada yang tidak syar'i. Karena telah jelaskan dalam Al-Quran, orang yang datang kepada dukun sudah pasti 40 hari tertolak amalannya. Bagaimana mungkin dia percaya kepada suatu amalan yaitu tentang terawang. Dan buat para dukun, bertobatlah. Iya, seperti itu. Seperti kan dukun itu kan tidak seharus apa namanya kayak pakai cincin gitu. Pakai kopiah ini bisa juga disebut dukun dong. Iya. Iya. Kalau pengobatannya itu di luar dari syar'i. Seperti itu. Jadi gini, mungkin orang yang masih berpikiran bukan apa ya, masih belum paham ya. Teman-teman yang belum paham, masih menganggap sesuatu ustadz yang masih bisa ditempati untuk berobat itu satu hal yang lumrah. Iya. Dan kita mungkin bisa saja dianggap bahwa ini jualan ruqyah ini. Iya. Jualan ruqyah, jadi kita mau ngelawan suatu hal tapi malah dibilang jualan tadi. Padahal teman kita sebenarnya luar biasa ya. buat berdakwah. Karena beliau juga punya usaha. Jadi usaha utamanya itu ya tetap di itu tadi ya. Jadi ya Bukan di ruqyah ini. Karena bahkan ruqyah kan kita nolong orang ya. Coba. Kita tidak pernah berpatok ruqyah harus sekian, haram hukumnya. Karena kita menjualkan ayat-ayat Allah. Iya. Ketika kita membantu orang, dikasih orang, ya terserah gitu. Dan dikasih orang itu kita amalkan lagi uangnya. Kita bisa buat beli madu ajwa apa? Kurma ajwa. Itu biasanya herbal untuk media kita ruqyah. Biasa kita ruqyah itu pakai herbal yang syar'i. Seperti daun kelor, daun bidara, kayak madu atau kurma ajwa. Kurma ajwa itu pedoman yang luar biasa ya untuk obat, untuk dikonsumsi dari manusia. Karena Rasulullah telah mengatakan barang siapa yang konsumsi kurma ajwa di pagi hari di dalam keadaan perut kosong, maka pada hari itu Allah tolakkan sihir dan racun masuk dalam tubuhnya. Itu luar biasa. Kenapa kurma ajwa itu diberi kelebihan? Bukan karena kurmanya, tetapi karena doa Rasulullah SAW. Tidak akan didapatkan dari kurma yang lain kecuali ajwa itu. Masya Allah. Ajib ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Mungkin sampai situ aja lah. Nanti kita bahas lagi yang di pembahasan lainnya. Jadi buat teman-teman tuh ketika ada permasalahan problem apa itu, ketika mau minta ruqyah ya enggak apa-apa. Selagi kita bisa insya Allah kita bantu. Jadi enggak usah takut berapa biayanya. Kita enggak pernah berpatok ini itu enggak. Itu haram hukumnya. Seperti itu. Jadi memang benar-benar kita berniat untuk membantu ya. Iya. Seperti itu ya. Karena sebaik-baik umat itu bagaimana bermanfaat untuk orang lain, orang banyak seperti itu. Dan kita tegaskan lagi bahwasanya
tujuan kita di sini itu dakwah itu untuk melawan kesyirikan. Iya, iya. Yang pertama kali saya tegaskan, saya ruqyah itu untuk melawan kesyirikan. Kenapa? Meskipun saya bukan orang yang baik kategori seperti itu, tapi saya benci dengan hal yang syirik. Betul. Meskipun saya bukan orang soleh, tetapi saya benci tentang hal kemaksiatan. Maka tanamkanlah la ilaha illallah. Jadi buat teman-teman bahwasanya di sini tujuan pertama kita itu bikin seperti ini, menyadarkan umat. Iya. Wahai umat Rasulullah, berhentilah kalian melakukan kesyirikan. Suatu terjadi bencana karena banyaknya kesyirikan. Ketika kita memilih berobat, maka berobatlah kepada sebagaimana yang telah dijelaskan Rasulullah, yaitu ruqyah. Bukan berobat percaya kepada suatu terawang diberi penangkal linu seperti ini, itu yang tidak boleh. Jadi kita di sini dakwah untuk melawan kesyirikan, tegakkan kebenaran. Allahu Akbar. Insyaallah. Baik teman-teman, mungkin untuk hari ini sampai di situ saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.